Jadi mereka suruh seleksi lagi. Masa ya kita harus diseleksi lagi, padahal kita itu bukannya event terbesar ya di Indonesia. Kenapa harus diseleksi lagi? Jadi saya pas main sama Yaman itu, saya udah yakin saya menang, tapi hasilnya saya kalah. Dan berarti saya juga udah kecewa lagi, dan saya didatangi sama orang, saya nggak tahu dia dari mana, pokoknya dari negara situ, bukan dari apa, dari timur juga. Dia bilang, you champion. Kamu yang menang ya, ibarat dia bilang. Walaupun cuma 1.000 tapi gimana gitu kan? Soalnya kita nggak tahu namanya itu kita tidak nyaya. Makanya dia pun datang, aku paling kesel gini, dia main HP. Tahu lah kalau udah layar miring, main apa tahu kan? Miring nih. Tuh kita nampak mundur, dia tiba-tiba minta duit. Tuh dia pergi. Itu aku paling kesel. Podcast anti mainstream, Podcast Kopsus namanya. Speak your mind, jangan disembunyikan, jangan pernah ragu, di sinilah tempatnya. Udah, langsung nih. Oke, welcome to Podcast Kopsus. Komentar pedas suka saya. Jadi gini bang. Iya. Kemarin juga banyak nih yang tanya ini sama kita nih. Gimana nih kok masih Udah lama nih, udah lama nih. Mana ya? Mana? Ya ini maaf ini, kita bilang maaf nih. Kita memang ini lagi mau perang dunia. Habis itu Kominfo Info kan kita tahu kemarin kan ini kan Kominfo Info sempat diretas kan? Diretas. Iya, kita pun juga pun diretas. Aduh, akun kita sempat hilang. Ya. Juga ada beberapa aset-aset dalamnya juga hilang Ya, kan. hilang. Ya penghasilan adalah sedikit-sedikit kan ya. Jadi ya kita yang kemarin bikin banyak kan 4 ya. 4. Ini tinggal 2 nih. Aduh ya udahlah. Diretas juga mic-nya? Iya diretas juga hilang semua nih semua ya. Makanya nih yang mau kasih sedekah komen ya nanti ada linknya kok. Jangan lupa scan aja. Ya, boleh nanti ya. Ya boleh. Nanti kita ya bagi-bagi lah. Bagi. Mana tahu nanti udah tambah lagi kan. Nah. Ini videonya ini. Ya kita ganti suasana aja sih. Ya, basic kita di sana ya kan? Iya, kita pindah-pindah lah biar seru juga kan. Di suasana, biar penonton juga nggak bosan gitu. Betul, biar nggak kok gitu-gitu aja modelnya gitu. Ya. Kayak niru-niru Om Deddy. Nah. Iya udah. Kali ini aduh udah lama nggak nongol, akhirnya kita nongol Lama lagi. dan berempat. Ya. Siapa kira-kira? Nah, di depan kita nih ada petarung nih aku bilang nih bang. Aduh, Fighter. nah. Iya, fighter. Petarung lagi ya. Kayaknya Kopsus nih identik sama petarung kayaknya. Iya kan? Nah, jadi di depan kita nih ada fighter yang berkecimpung di bela dirinya masing-masing nih. Iya, Mungkin iya, aku perkenalkan diri aja. Boleh, Aku boleh. perkenalkan ya. Pertama ada Muhammad Guides. Ya, Bang Muhammad Guides ini Muhammad Guides. dia berkecimpung lama di Tarung Derajat ya. Iya bang. Nah, di Tarung Derajat. Kemudian di sebelahnya di depan saya ada Bang Ingatan Ilahi. Aktif di tinju ya bang ya. Siap. Nah ini sebelum kita bahas nih Saya bela diri dengan cinta. Perjuangan cinta. Berat kali kayaknya nih Hosam. Iya, aduh. Iya kan? Apa kita Hosam dan dulu nih? Enggak. Enggak lanjut. Oke. Jangan dilanjut ya, skip. Mungkin next. Udah skip. Udah. Skip. Oke lanjut. Aku sebelum mau lanjut nih aku penasaran nih. Apa Nama tuh? Bang Ingat nih menarik nih, Ingatan Ilahi. Oh, iya kan? kan? Ya kan? Ingatan. Aku baru dengar nih, pertama dengar Ingatan Ilahi nama ya. Aku juga kan pas bikin flyer kan ingatan. Ini benar nih ya. Kemarin sempat Hosam dan nanya sama aku, ini beneran namanya Ingatan Ilahi? Berat soalnya. Kalau boleh tahu bang, nama itu dari mana bang? Nama Ingatan Ilahi itu penasaran nih kami. Nama Ingatan Ilahi itu sebenarnya kan dari bapak. Bapak Ya. kan orang Nias. Orang Nias itu identik namanya kayak keadaan gitu, peringatan, ingatan, berkat. Jadi nama itu dikasih bapak ingatan aja sebenarnya. Katanya biar bisa mengenang sesuatu yang udah terjadi, menjadikan pelajaran lah. Biar nggak lupa diri nanti gitu kan. Tapi karena kata guru nanti kalau kau cuma ingatan aja bandel dia, tambah ilahinya, jadi ingatan ilahi biar nggak bandel dia. Tapi berat gak sih dengan nama itu? Berat sekali. Berat sekali. Nah, jadi karena namanya ingatan itu sering lupa. Kadang orang tua pun kan sering suruh beli, misalnya lah, beli garam. Iya. Wah, lupa nanti yang dibeli rokok. Kadang kan gini. Waktu kecil dulu mereka sering marah kan, mereka bilang kayak gini. Iya.
Kau percuma aja namamu ingatan katanya. Tapi nggak ingat. Tapi nggak ingat. Oke, kita belum pada ngeles. Tapi setelah dewasa kan berdosa sebenarnya. Tapi ya udah kita sekali bercanda kan. Ya. Pas disuruh beli rokok salah beli, jadi kita bilang kan, kau suruh beli rokok salah, nama aja ingatan. Kan nama aku kan ingatan ilahi, bukan ingatan rokok. Oh iya. Kalau ingatan rokok, Iya. wah, salah. Tapi dengan nama ingatan ilahi ini, Pokoknya disuruh beli rokok, jangan beli rokok, beli permen. Dia kan ingatan ilahi, ilahi mengingatkan nggak beli rokok. Oh iya, ada. Tapi dengan nama itu bang, aku selama kuliah ya dengan nama itu banyak nih ngasih yang terbaik gitu kuliah. Kayak positif lah nih kegiatan pengingatan nih, ya kan? Sebagian. Sebagian itu. Sebagian yang tahu. Oke, ini aku mau nanya ke Bang Muhammad Guides nih. Iya, Bang. Tarung derajat kan? Iya, Bang. Tarung derajat. Tarung derajat ini dari mana nih? Indonesia? Iya, berdiri khas Indonesia kan. Dia lahirnya di Bandung. Bandung. Iya. Oh di Bandung. Itu kan aku nggak tahu nih. Kalau manggil pelatih di tarung derajat itu apa? Coach kah? Kalau tinju coach ya bang ya? Coach. Kalau kami di taekwondo kan sabeng gitu kan, karate senpai. Kalau di tarung derajat? Di tarung Guru. derajat itu ada yang kalau dia sabuk hitam itu namanya guru. Tapi kalau dia masih sabuk merah terus sampai ke bawahnya itu dipanggil akang. Akang itu berarti kayak seniornya gitu ya? Iya. Kakak tingkat gitu. Iya. Tapi kalau yang perempuannya dipanggil teteh gitu. Oh dipanggil teteh, oh karena di Bandung itu ya? Iya. Jadi ciri khasnya itu? Di MMA lebih banyak tarung derajat nggak sih? Iya nggak sih? Di MMA kurang tahu juga. Tapi mungkin rata-rata yang pemain one pride itu ada juga yang punya basic dari tarung derajat juga. Iya. Ini aku penasaran nih. Kan di tarung derajat pernah boleh tuh, ada yang setengah bajunya kan, Iya. ada yang lengannya panjang, itu bedanya apa? Oh, baju yang lengan panjang itu, Iya. biasanya itu dipakai sama yang baru-baru latihan gitu. Oh. Sampai dia sabuk hijau Hijau. strip 1. Jadi dia Oh. naik sabuk potong. Iya. Iya. Pangkas sampai setengah gitu. Enggak juga. Juga. Jadi Aduh. jadi yang udah maksudnya tuh yang udah setengah bajunya itu Kalau baju yang Sabuk. selengan ini, Iya. itu biasanya tuh baju yang udah dia bisa bertarung, bisa bertanding gitu. oh kalau udah bisa tanding baru baju setengah. Baru boleh pakai baju. Dan itu gitu. yang dipanggil akang. Enggak juga. Semuanya dipanggil akang. Oh semua. Oh kalau misalnya setiap yang di atas tingkat dia manggilnya akang gitu. Iya. Misalnya sabuk putih nih, kuning nih, manggil ke hijau akang manggilnya. Iya, tetap. Sabuk hijau ke Oh. putih pun tetap manggil akang gitu. Sama kayak inilah karate. Kalau dia manggil seniornya senpai, kalau yang sabuk hitamnya sensei, gitu nggak sih? Oh, Mungkin 11-12 lah ya. ya. Terus kalau tarung derajat ini dia tuh kayak adanya maksudnya tuh kayak apa? PON akhirnya Ada atlet. Maksudnya apa nih? ini kejuaraannya. Sampai di PON ada PON? di Asian Games. Asian Oh, Asian Games ada juga. Pernah, Asian Games pernah, berarti pernah. berarti udah tersebar juga ya luar Iya, Indonesia. iya, Walaupun nih benar. dari Indonesia nih bela Asian Games ya eksibisi pas di Indonesia. Kalau nggak salah iya tahun 2000 berapa itu? 2018. Berarti kan tarung derajat asli Indo kan? Iya asli Indo Bandung. Iya. Sabuk tertinggi apa? Sabuk tertinggi di tarung derajat Hitam itu nggak? sabuk hitam. Iya, pasti. Cuma dia ada strip-stripnya itu Kayak- zat namanya. Kayak Ozat namanya. Iya. Kok kayak dan gitu ya? Iya kayak dan di Oh, taekwondo ya iya, kan. Iya. Oke. Nah, mungkin nih aku nanya ke Bang Ingatan lagi. Ini Bang Ingat nih aktif di tinju nih, Host. Mas Hamdan. Oke. Di tinju. Udah lama ya, Bang ya? Dari tahun 2012. 2012. Bulan 3 tanggal 27. Wih, ingat tanggalnya. Oh, iya. Memang atlet tuh kapan dia mulai dia pasti ingat. Ingat lah kan namanya juga Ingat, oh iya, ingat. Dari namanya udah jelas Dari namanya ingat. jelas ingat. Nah, setahu aku nih Bang, di tinju itu kan ada ini ya, kan beda nih, ada yang pro ya kan, ada yang amatir gitu kan. Nah, Abang aktif maksudnya itu Abang di mana gitu? Di amatir. Di amatir. Kalau orang dulu bilang amatir, tapi kalau orang kemarin sempat namanya AIBA, terus IBA gitu kan namanya kan, biar kalau amatir kan jelek kali bunyinya kan. Iya, ini tuh bingung. Sebenarnya beda organisasi aja gitu. Oh. Cuman yang dibilang orang amatir itu nggak boleh main di pro, yang pro nggak boleh dia Nggak boleh main di main di amatir. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri boleh, selagi mereka belum pegang sabuk kayak WBA, WBC gitu, Hmm. masih boleh gitu.
Oh iya, kadang orang awam nggak tahu nih, bilangnya Iya, amatir, oh, betul. amatir ini pemula nih gitu. Iya. Padahal yang jam terbangnya kan udah jauh-jauh nih, sampai Sampai Asian Games mungkin udah amatirnya juga sampai sana kan? Kebanyakan sih ya, Hmm. dilihat yang mereka yang profesional itu rata-rata yang dari yang juara-juara di amatir biasanya diambil. Biasanya yang untuk yang juara-juaranya kan, contohnya aja kalau yang dari Oscar La Hoya, Mayweather kan itu kan dari Mayweather. amatir. Oh, dari amatir tuh ya? Dari amatir. Oh. Muhammad siapa Mike Tyson juga dari Tyson? amatir. Oh. Banyak lagi. Sebagian besar dia dari amatir. Amatir itu. Bivol. Amatir. Bivol amatir kan. Itu abang tanding pertama tuh kapan tuh? Kan ikut 2000 berapa tadi? 2012 ya kan? Akhir. Itu kan awal tuh. Awal. Ikut tandingnya kapan tuh? 2013. Oh, setahun setelah abang ikut ya. Iya. 2013. Karena kita termasuk orang yang lamban. Lamban dalam menangkap Oh, yang iya. di latihan itu lamban. latihan itu. Cuman menang rajin doang. Oh. Rajin sedikit. Wah, apa namanya itu? Padanya ya. Dibilang disiplin enggak juga, tapi bisa dibilang ulet lah gitu. Nah, untuk di Pekanbaru sendiri itu sebenarnya berkembang atau gimana sih untuk peminatnya? Nah, iya. Semenjak ada HSS sama Bion ini, itu udah mulai berkembang di Pekanbaru nih. Ya walaupun perkembangannya gitu-gitu aja karena nggak ada pertandingan Nah, kan. pertandingan. Iya, pasti. Memang rata-rata kalau tergantung kalau misalnya kejuaraannya ada, pasti banyak nih yang peminatnya gitu kan. Tapi karena kayak wadahnya aja nggak ada, gimana yang minatnya itu mau banyak gitu kan. Itu pertama tanding tadi setahun setelah latihan gitu ya. Itu gimana tuh awal-awal tanding tuh gimana rasanya? Abang ngerasa deg-degan atau gimana? Kan pertama nih pastilah kan. Kalau baru-baru bertanding itu yang saya rasa nervousnya itu kurang nggak terlalu nervous karena kita belum tahu sakitnya pukulan itu gimana. Ini masih semangat ya. Semangat. Iya. Masih Mau lawan siapa aja kita sikat. Kampung kan? masih gitu lah. Adrenalin masih tinggi. Tapi kalau di umur sekarang kita udah lihat, ini udah juara ini, ini udah juara ini. Lihat riwayat prestasi ya sekarang. Lihat juga, kadang kan bisa menjatuhkan mental juga sedikit di situ. Tapi sebagian orang sih yang kayak gitu. Tapi kebanyakan mereka tengok track recordnya sih. Tapi kalau abang ada nggak kayak gitu dong? Kadang-kadang gitu juga, cuman dengan kan yakin boleh, terlalu yakin jangan. Betul. Setuju. Jangan sampai oper apa namanya itu, terlalu yakin lah pokoknya kan jadi bumerang bagi kita nanti. Iya. PD yang berlebihan tuh gak Iya, bagus juga. bagus gitu juga. kan. Iya. Aku ada pertanyaan tapi lanjut. Soalnya ada brutal sih kita. Ini yang bagian brutal nanti. Oke. Aku kan orang awam kan. Iya. Katanya itu dari umum aja. Mungkin kalau lihat dari jam terbang nih bang nih. Sekarang kita bahas jam terbang. Abang paling jauh tandingnya kemana? Di Indo. Oh, berarti udah sampai luar Indo nih. Kalau pertanyaannya jawabannya seperti itu. Gimana ya? Yang paling jauh lah gitu. Yang paling jauh kayaknya ke Maroko aja sih. Ke Maroko. Oh, itu open kah atau gimana? Open. Biasanya open gitu ya. Tapi ini abang setuju nggak? Kayak itu open ya kan? Kayaknya lebih bergengsi PON gitu di Indonesia. Iya kan? Bener kan? Kalau orang ngebahas paling jauhnya sampai luar negeri gitu kan? Dan sebenarnya yang lebih bergengsi itu nggak open itu sendiri, justru di dalam negeri kita lebih bergengsi lagi gitu kan. Nah untuk ikut PON kemarin yang di Aceh Sumut ikut, alhamdulillah. Dapat apa nih? Alhamdulillah mas. Wih keren. Pasti tepuk tangan dulu lah. Dapat medali emas. Itu main di berat badan berapa? 51 kg. 51 kilo. Ini kalau tinju ini berarti dia lawannya itu pakai bagan atau gimana? Bagan. Pakai bagan kan? Sistem bagan ya. Berarti enggak yang sekali main habis itu bawa medali, bawa sabuk gitu. Enggak ya. Kadang contohnya di Popnas aja dulu kan. Kalau di PON kemarin 4 kali main. Ya. Nah, jadi kalau di Popnas dulu 5 kali main. 5 hari berturut-turut gitu. Jadi tergantung lawan lah. Wah, Iya. tergantung provinsi yang ngirim. Kalau di PON kan ada peraponnya. Iya, Jadi lebih kurang, cuman sama aja sih. Iya. Biasanya setahu aku ya kuota yang kasih banyak tuh yang tuan rumah nggak sih, ya kan? Oh, kalau tuan rumah full lah, full kelas. Iya kan? Mereka bisa kirim semua. Nah, kelas. iya, aku setahu aku gitu. Itu abang main di 51 kemarin ya? Iya sih. Selain 51 pernah main? Kayak di atasnya atau di bawahnya gitu? Dulu
mulai dari awalnya sih mulai dari 48 junior, habis Ya. itu 46 senior, Oh, baru 49, 52, 51 karena kelas ganti-ganti kan. yang paling ramai di mana nih kelasnya? Biasanya nih, oh ini kelas ini pasti banyak nih orangnya gitu. Yang paling ramai di kelas saya itu kelas ramai karena Iya. postur tubuh orang Indonesia kan kayak kita ini yang Iya. kalau orang Rio Sumatera lah kan, itu orangnya rata-rata kecil-kecil, Iya. tapi gempal-gempal gitu. Kalau Mhm. orang timur-timur tuh mereka tinggi-tinggi karena Iya, mereka iya. mengkonsumsi santan gitu. Oh. Ya, nggak kayak orang kita Sumatera kan identik sama santan, apa-apa gulai, Rendang. apa-apa goreng, rendang. Gulai bener itu iya juga. Ngambilnya minta buat lagi. Ya. Gimana tuh? Ya udah, jadi kamera kita pun lanjut. Gak apa-apa itu bisa. Nggak apa. Oke. Lanjut. Oke, apa tadi? Itu kan itu tadi Aceh Sumut tuh kan. Sebelumnya ikut juga. Alhamdulillah di Papua ikut juga. Itu 2021 2021. dapat medali. Alhamdulillah emas. Tangan lagi lah. Iya. Jelas nih. Susah mah. Iya. Dijual nggak emasnya? Nggak tahu ada yang beli nih emasnya. Itu di Papua. Berarti 2021 itu bukan pas Covid ya? 2002 harusnya kan 2002 itu pun kan diundur tuh. Oh, Harusnya iya. 2020. Iya. Harusnya 2020 jadi 2021. Tapi tetap intinya 2020 kan? Daerah yang paling susah lawannya. Iya. Sebenarnya merata sih, Bang. Merata. Merata. Karena Tapi dia kayak kita nggak pernah pandang siapapun itu, mereka juga latihan gitu. Soalnya di tinju tuh maaf ya, beda sama olahraga lain gitu. Kayak tarung derajat, taekwondo, karate, mereka ada sabuk-sabuknya. Iya. Rata-rata kalau sabuk atas itu nggak mungkin dikalahkan sama yang sabuk bawah kan rata-rata. Kalau di tinju beda. Siapa yang siap, siapa yang kuat hatinya, kuat mentalnya, dia juaranya. Kamu mau juara Asia, mau juara SEA Games, selesai. Ya, tapi kan dua pon kan itu Iya. pon Papua, pon Solomon. Bisa Kan, belum kan konsisten tuh. Sebelum Emang itu ikut juga. daerah lain nggak ada yang konsisten itu. misalnya ntar di final ketemu sama yang ini lagi gitu. Pernah Nah, nggak bisa gitu? ada. Nah, Nah, kita di sebut pon aja apa? Nggak di apa-apa. pon Papua itu jumpa orang yang idola kita lah gitu di final. Ketika idola menjadi rival itu kan Iya, rasanya iya. luar biasa sekali gitu. Satu Itu kebanggaan. Dari daerah mana tuh provinsi? Dia Kita kan asli- nyebut orangnya nih provinsinya aja. Dia bawa DKI, lahir di DKI. Maluku Utara, tinggal Biasa di Sulut, tapi bawa nama DKI. Nama DKI. Oh. Dan dia memang idola kita, kakak beradik. Dia cowok cewek, kakak beradik. Oh. Tapi sebelum di Papua juga ikut kan, Bang? Ikut di Jawa Barat, cuman nggak sempat main sampai di Jawa Barat, kita sakit. Oh, Di saya sama di sekali. overtraining. Biasanya kalau sakit itu pasti ada yang gantikan kan? Oh enggak, Oh, kita kan entry by-nya. Oh, setelah Berarti menang pede. Entry by class. Nah, jadi Oh. udah itu nggak bisa diganti lagi, karena ada jangka-jangkanya ya. Hmm. Ini nama masuk, jadi sampai sebelum tanggal yang ditentukan kayak sebulan sebelum Iya. itu nggak bisa lagi diganti. Kalau Itu Oh. maksud itu berarti ada seleksinya atau ada poin-poin? ada praponnya, Bang. Oh, nggak ada Iya, prapon. kan sebelum pon kan prapon dulu. Ada kalau untuk nasional, kalau Hmm. untuk di sininya ada kayak kejurda, porpro Iya. atau apa Se- itu. Setahu aku nih kan, kalau ikut pon itu kan, yang lolos itu bukan namanya, kelasnya, bener nggak? Iya. Nah, berarti sebulan sebelum itu bisa aja diganti. Kalau misalnya aku sakit kan, diganti bisa kan. Tapi karena udah namanya udah dibuat. Kita sakitnya di tempat pertandingan. Oh, udah iya. timbangan badan, udah tahu siapa lawannya. Iya. Ah. Berarti Besoknya mau main Abang minum apa nih? ada tes doping tuh. Jadi nggak bisa mengkonsumsi sembarangan. Untuk berarti- minum makan coklat aja nggak bisa. lawannya langsung menang baik dong. Menang baik. Wah, Nah, rezeki lawannya. Sayang ya. Sayang. Atau kedinginan? Jawa Barat kan dingin. kita ada kan Faktor cuaca. di Ratu Mayang Garden. Apa namanya itu? Ratu Mayang Garden pula apa? Rancamaya. Yang jadi kan beda suhunya sama kita Kita di sini. kita di sini. Iya. Iya. Aku kan pernah kerja di Bogor. Di Lembang. Nah lagi ke atas. Udah di Lembang tuh naik bukit-bukit. 9 derajat Celcius hari biasa siang. Mungkin 9 kalau derajat nafas Celcius. mungkin Wah, apa nggak sih? malam. Wah, gitu bisa ya? Iya, aku bisa merokok. Wah, gitu. Nggak perlu Itu- bakar rokok lagi. Nggak perlu sempat, bakar rokok. sempat kecewa nggak kayak waduh. Oh kecewa. Saya vakum setengah tahun.
Karena karena sakit galau. galau ya. Kena Itu galau. pasti loh. Atletnya pasti seperti itu. Dan di situ merasa kecewa sih. Kecewanya tuh gini, kita sadar kalau kita tuh dipakai pas dibutuhkan aja gitu. Pas sakit tuh nggak ada yang peduli gitu. Waduh, memang kan di sana kita dirawat Iya. full semua ini. Pasti. Tapi setelah sampai di rumah nggak ada yang ngontak gitu, nggak ada. Oh. Ya kita ya karena kalau kayak gini sistemnya udahlah. Berarti kan cuma sampai di sini kita dipakai gitu kan kecewa. Tapi beberapa hari setelah kecewa itu datang pelatihnya Pak. Kalau udah baik kan, latihan lah. Mulai lagi dari nol apa nanti kita ulang lagi gitu. Mungkin belum rezeki gitu. Ada nggak ada dibandingkan dengan mental? Ya, biar semangat. Mungkin kan dibiarin down. Tapi ada kepikiran nggak gini? Oh, paksa tanding aja lah. Sayang nih. Ada nggak gitu? Ada dong. Kita kan persiapan. Persiapannya Persiapan lama. pasti udah lama. Belum lagi perjuangan kita di Prapon, Iya. menurunkan berat badan lagi ya. Berat badan, makan ya, makanya dijaga ya. Itu serius, itu sulit tuh jaga makan. Nah itu kenapa alasannya milih? Oh nggak apa-apa deh nggak tanding itu kenapa? Enggak. Kita minta Oh tanding. kita tanding cuma Cuman nggak di. udah nggak dikasih pelatih aja udah nggak ngasih gitu. Oh, iya. Karena kita memang panas tinggi, sakit kepala, kan kambuh. Fisioterapinya melarang. Pelatihnya sendiri yang udah nggak Dokter. usah gitu. Oh. Dan yang bikin sedih itu kita nggak mau nonton sebenarnya, karena pas hari ini final baru kita keluar paginya. Jadi cuma nonton final aja kan sakit hati kan. Dan orang yang final itu orang yang pernah kita kalahkan. Wah, aduh. Ada peluang, padahal ada peluang, Mas. Mungkin posisi lawannya kayak wah mantap nih nggak main ya nggak jadi main nih. Padahal peluang kali nih kan. Iya. Iya juga ya. Aduh. Dan aku pernah dengar nih, pernah lihat juga nih, katanya abang pernah main di SEA Games ya? Iya kemarin. Oh, dia ikut di pelatnasnya nih kan, pelatnas Indonesia, tim nasional Indonesia itu di mana tuh SEA Games di mana? Di Kamboja kemarin. Kamboja 2023 23. ya kan? Jadi abang udah Kamboja, Bang? Di situ judi tahu lah. Abang di situ balik kan bisa balik, udah pulang ya? Kan atlet loh, Oh, atlet. atlet, Beda, ya. beda. Karena atlet ini Atau kan, ada cari-cari link Bang. iya, kirain kan nggak bisa balik, nggak bisa pulang kan? Itu di sana abang raih medali apa? Oh enggak, sempat kita langsung jumpa juaranya di pertama kali main. Tapi kalau dipikir-pikir, SEA Games itu seru. Namanya itu kan besar SEA Games, Wah, tapi iya. kita merasa lebih susah ke kejuaraan nasional daripada SEA Games. Kita cuman mikir, pokoknya kita harus menambahkan aja udahlah. Asal jangan jumpa Thailand, Filipina aja, kita udah pastikan kita bisa medali, insya Allah gitu. Karena cuma kalau jumpa Thailand, Filipina itu kita Oh, di awal jangan lupa. kalah jam terbang. Kan kita sistem gugur, kalah langsung gugur gitu. Udah ada tolak ukurnya Udah ya? ada, asal jangan apa. Emang Thailand sama Filipina tuh udah kuat. Jam terbangnya bagus bang. Mereka asal ada kejuaraan kirim, asal ada kejuaraan kirim. Aktif ikut terus ya? Beda dengan Konoha, Bang. Beda dengan Konoha, beda Konoha. Konoha kan Thailand udah umum. disuruh Iya. tanding, gagal, nggak dipakai lagi. Vietnam? Yang di Vietnam Mungkin, kemarin saya pelatnas juga. Cuman senior saya ada di atas saya, dia kelasnya di bawah saya. Beliau kan. Ya. Dan prestasi beliau jauh lebih bagus daripada saya. Prestasi beliau jauh lebih bagus dari saya. Jadi pas ini udah seleksi, saya melalui untuk SEA Games apa itu, saya harus seleksi lagi sama idola saya itu yang saya bilang dia idola saya gitu. Jadi saya jumpa idola saya itu udah 2 kali. Di Seleknas 1, di di PON 1. Jadi yang bikin sakit hati itu kami itu nggak diseleksi lagi gitu. Langsung aja senior saya itu karena orang atasnya bilang oh, ini prestasinya jauh lebih menjanjikan gitu. Jadi dia diangkat dan hasilnya juga nggak ada gitu. Juga kalah gitu kan. Itu SEA Games. Jadi kita nggak padahal kita udah seleksi, udah pelatnas di Rancamaya di Batam 2 bulan, Rancamaya 2 bulan. Ini udah tim inti. Iya. Kita sendiri lagi. Tiba-tiba digeser. Tapi balik, berarti lebih berat PON atau SEA Games? PON. Kalau untuk faktor medali ya. daerah maksudnya tuh ya kayak ada daerah-daerah yang Saya ini merasa atau jauh lebih bagus petinju Indonesia.
selain Thailand Filipina ya, Iya, jauh iya. lebih bagus petinju Indonesia. Sebenarnya banyak petinju-petinju Indonesia itu yang bagus, cuman nggak digali aja gitu. Oh. Karena banyak kepentingan juga. Tapi Hmm. untuk SEA Games itu pasti nggak sih yang diambil dari yang menang di PON gitu, bukan? Enggak, ini contohnya Oh, berarti kayak diseleksi lagi. diseleksi ya. lagi. Pasti petarung-petarungnya dari yang PON juga pasti kan. Kayak pasti mereka Berarti- ngirim atlet yang terbaik mereka setiap daerah gitu kan iya. untuk ke SEA Games gitu kan, untuk masuk Iya. pelatnasnya ini kan. Iya, Oh. harusnya gitu. Cuman beda. Berarti yang PON enggak ada artinya ya? Nggak ada artinya, di Konoha nggak ada artinya. Jadi kan ini kan mereka kan lagi apa, dipulangkan semua pelatnas. Ya. Dan ini katanya pelatih baru-baru ini ngontak, disuruh kita persiapan nurunin berat badan. Dalam sebenarnya Jajawari ini nggak ada kesalahan pelatih karena pelatih udah bilang jaga berat. Ya cuman karena kita kan terlalu santuy. adalah Budaya Indo. budaya Indo. Karena Kenapa? deadline baru ya. Ah, Baru sibuk. jadi mereka suruh seleksi lagi. Masa ya kita harus diseleksi lagi padahal kita PON itu bukannya event terbesar ya di Indonesia. Benar. Kenapa harus diseleksi lagi? Iya. Ya udah, berarti kalau mereka nggak menginginkan kita ragu dengan apa kita, kualitas kita, silakan pakai yang mereka yakini aja gitu. Iya. Kita nunggu yang kejuaraan-kejuaraan yang lain juga. Karena perjuangan kita di pelatnas itu bukannya gampang gitu. Kita jauh dari keluarga, orang tua, belum lagi berkeluarga. Tinju Olimpik kan? Olimpik. Olimpik lah. Iya, Olimpik. Kalau Olimpik dia ngambil dari Asian Games atau enggak? Iya. Enggak, atau dari jam terbang kejuaraan lokal bagian tinjunya? Tinju Ada terakhir poin kali ada poin enggak ada. Harus seleksi dulu, ada pro olimpiknya. Jadi tinju terakhir kali ikut Olimpik tahun 2004 di Athena, Bonik Saweo dari Sulawesi Utara. Habis sampai sekarang belum ada lagi yang lolos ke Olimpik. sayangnya. Berarti saingannya juga banyak ya. Yang Ya kalau dulu tuh Indonesia tuh pelatnasnya itu banyak dan ada pertandingan rajin dikirim-kirim. Oke. Jadi sedikit bercerita, saya pernah yang bertanding di Maroko itu, kita kalau berbicara kita yang menang nggak? Kalau kalah kita bilang kalah, udah kalah aja, jangan membela. Padahal ini kan cabang olahraga ukur, bisa aja mereka orang bilang kita menang, tapi hasilnya kalah. Kenapa gitu kan? Dan kita merasa, makanya itu tadi saya bilang, sebenarnya kita Indonesia ini memang kurang jam terbang aja, kurang dikenal orang. Contohnya abang-abang inilah. Kalau seumpamanya aku main sama Gois, otomatis pasti dari abang-abang milih Gois. Karena apa? Lebih dekat, duluan kenal Gois kan. Lebih kenal sama Gois daripada sama awak gitu kan. Kayak gitu juga wasit-wasit di luar itu. Sistemnya kayak gitu. Jadi saya pas main sama Yaman itu, saya udah yakin saya menang. Tapi hasilnya saya kalah gitu. Dan pelatih saya juga udah kecewa kali. Dan saya didatangi sama orang, saya nggak tahu dia dari mana itu. Pokoknya dari negara situ lah. Bukan dari apa, dari Timur Tengah itu juga. Mereka bilang, you champion. Kamu yang menang ya, ibarat dia bilang. Ya udah kita mau bilang apa? Kita hasilnya kalah. Keputusan wasit kan nggak bisa dipegang gugat. Gitu. Oh, berarti masih ada. tapi sebenarnya ya kalau banyak jam terbang kayak ke Maroko macam, ya sebenarnya yang didapatkan pengalamannya itu kan. Iya, kita lebih dikenal. Iya. Jadi yang bikin sakit hati itu ada kawan senior, kami satu umuran, cuman prestasi dia jauh lebih bagus daripada saya kan. Jadi dia bilang, oh itu biasa tuh Le, itu dia udah lama tanding. Iya Le, iya dari tahun 2019 yang di Thailand kemarin aja dia main aja kan. Iya, terus dia dapat apa? Kalah deh. Dia kalah aja kalau tanding tuh. Anjir aku kalah sama orang yang kalah cok, aku bilang. Jadi lebih parah aku berarti. Itu tadi dia lebih dikenal. Jadi lebih respect wasit. Lagi sebelum aku naik sama Gois nih. Lanjut. Tadi mau ditanyakan tadi? Nanti. Oke, ini bentar lagi ada Porprov nih kan? Kejur Prof. Kau kejur Prof? Kejur Prof. Oh iya kejur Prof ya? Kejur Prof dulu Baru Porprov ya kan? Oh kejur Prof. Itu tarung derajat ada ya kan? Ada. Pastilah ada. Ikut? Insya Allah. Wah ikut. Pasti udah persiapan lah ini ya. Sedang persiapan. Dalam persiapan. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk latihan nih? Kami kurang persiapan sebenarnya. Ini baru mulai latihan. Soalnya kan ini udah bulan 5 kan. Kira-kira tandingnya bulan 7, 2 bulan lagi.
Mungkin cukup lah ya. Hmm. 2 bulan tuh untuk latihan. Hmm. Tergantung kitanya lagi. Iya. Soalnya kan lawan kita juga sama-sama latihan. Pasti. Kita juga sama-sama latihan. Hmm. Tapi kalau di atas ring ya kan Allah yang berkehendak Iya, itu kan. ada lagi. Itulah bang. Betul. Ini abangku senior ya. Itu main pengalaman. di under berapa? Mungkin kemungkinan bisa di 4952 atau di 5255 antara dua itu. Soalnya yang di 4952 ini sekarang masih over dia. Oh. Dia masih 56, aku udah di 53 udah in. Oh iya. Ini aku bisa turun, Bisa. ngambil, ya. Oh. Bisa ngambil kelas dia ngambil Iya. kelas aku gitu. Oh. Sebelum ke ini ada bela diri nih, Pak. Iya. Maksudnya sebelum di sini di Tarung derajat. Tarung Derajat ada ngambil yang lain. Iya, ada ikut bela diri. Ada ikut bela diri lain. Mungkin di sebelum tahun derajat ada ikut bela diri boxing lah ya, ikut sama ingat gitu kan. Oh. Atau kickboxing gitu Kickboxing. kan. Muay Thai nggak sih? Aku pernah lihat Iya. Muay Thai. Muay Thai dulu. Muay Thai kan? Oh, tapi kayaknya lebih aktif di tarung derajatnya nih. Iya, Iya kan? karena kan kita mau menjadi atlet di tahun derajat. Ah, Baru merintis belum sebenarnya. Di Muay Thai kenapa nggak mau jadi atlet? Susah mungkin. Susah. Oh, Lagi pula itu full body contact kan. iya benar. Nah, lebih berbahaya juga kalau Iya. dilihat-lihat nantinya kan. Atau boxing mungkin di sebelah ada coach ini kan? Ini Hmm. kita belajar tangan sama beliau ya. Oh iya kan Belajar teknik kickboxing ini kan Iya. tarung derajatnya kan kaki tangan main Iya, kan? kaki tangan main. Iya, itu aku lihat kaki tangan main mereka tarung derajat ini. Berarti main bisa jadi di 4952. Antara 53 sama 55. gitu. Itu Gojil Prof kapan? Ntar lagi kan? Iya, bulan 7. Oh bulan 7 ya. Nanti baru kami main Berarti- di Porprov lagi. Sekarang nih lah nih lagi persiapan ini sekarang nih. Iya kan? Iya, sebenarnya iya sih. Kalau Porprov kayaknya 2026 ya, setahun lagi kan? Iya, kita Porprov 2026. Oh. Iya, betul Bang, Iya, katanya. Katanya. Udah kayak nggak tahu kan. Tapi kemungkinan besarnya nggak Iya. jadi. Karena jadwal di Indonesia itu kan ngaret-ngaret. Nah, di Konoha. Iya, Konoha. Aduh. Iya. Iya. Enggak, aku anti sensor nanti. Oh ya, disensor. Kan tidak perlu disensor, ini kan komentar. Suka saya. Iya kan? Lanjut. Berarti Aku ini rangkum nanti langsung dulu ya. berarti di MMA, Iya, coba. di boxing. Kalau di boxing nih termasuk aktif atau sekedar hobi atau cari keringat aja atau gimana? Boxing apa nih? Boxing sama Muay Thai dua-duanya nih. Boxing dulu ya, boxing dulu. Boxing boxing. Ya paling ikut-ikut sama ingat cuma sekedar hobi kan sama nambah Iya. jadwal latihan. Ya. Sebenarnya kan bukan atlet di situ kita kan. Hmm. Kita kan atlet tadi tetap atlet tarung derajat gitu kan. Cari keringat nih. Ya, cari keringat. Oh, Nambah ilmu lah. nambah ilmu ya, betul. Berarti di Muay Thai Sama saudara sendiri gitu kan. Tekniknya masih sama. iya kan? Tekniknya Tekniknya apa nggak ngaruh ini nggak? Iya, Ini kan ngaruh. tarung derajat nih. Kan persiapan. Ke bawah. Nggak ngaruh itu sama persiapan untuk tanding di Kujul Prof. Refleks kan pasti beda kan siap apanya. Nah, itu kan kita latihannya tetap latihan tarung derajat gitu. Kita cuma ngambil yang yang dipakai aja gitu. Oh, mungkin kayak fisiknya gitu ya, fisiknya, mental pasti mental kan. pasti. Oh. Belajar sama sepuh nih kan. Iya. Abang aku gitu. Mungkin Mas Hamdan ada yang tanya lagi? Masih ada? Dulu aja dulu. Aku mau ngajak komen. Beda topik. Mungkin habisin aja dulu. Aku udah. Ini agak berat. Tapi aku balik lagi nih ke Bang Ingatan lagi nih mau nanya nih. Hmm. Nah, ini kan Bang Ingat ini kan udah jadi seorang atlet nih kan. Ya. Pasti ada dong kayak persiapan nih. Persiapan mungkin dari jam tidur, jam makan. Mungkin ada yang nggak bisa di-spill banyak-banyak. Mungkin kami perlu tahu nih, teman-teman mau tahu nih apa persiapan yang cukup buat jadi seorang atlet. Ya, edukasi berarti jadi. Iya, edukasi kita nih sharing-sharing nih. Sebenarnya kalau makan, saya tuh termasuk orang yang tidak disiplin mulut. Karena makanya berat badan itu menambung. Kadang saya harus nurunin 12 kilo, 10, 9, 11 gitu kan. Tuh berat itu. Betul berat. Kayak sekarang berat 62, 63, main 51. Wih, jauh turunnya. Iya, karena saya nggak pernah Apa mikirin turun drastis paling habis berapa? Dari berapa ke berapa? Turunin badan dari atau naikin badan? 63 ke 51. Dari 63 ke 51. 11.
Iya. Jadi kayak tengkorak berjalan aja Ya, 12 lain itu. Jadi kalau makan saya nggak terlalu peduli karena kalau makannya, tapi harus lebih bagusnya harus peduli. Iya. Tapi kalau saya pribadi saya nggak, karena sugesti aja bagi saya percaya sugesti aja itu mitos gitu kan. Tapi kalau pola tidur itu penting. Iya, setuju. Kenapa saya bilang pola makan tadi nggak apa, karena saya nggak merokok, saya nggak minum alkohol gitu kan. Jadi cuman yang paling penting itu bagi saya tidur, istirahat. Karena Iya. itu recovery tubuh kita kan gitu. Setuju. Tapi kalau makan saya nggak, kata orang kalau mau tanding jangan makan pedas. Oh, saya bertentangan sama itu. Saya kalau mau tanding itu usahakan nasi padang. Kalau nggak kena cabai baru menggigil. Waduh. Menggigil. Saya Itu rutinnya, Mas? Itu rutin atau rutinitas sebelum rutinitas. tanding? Rutinitas. Saya pas Ada rutinnya nggak sebelum nggak ada. boxing? Saya Kalau aku biasanya kan aku komik kan, ah, itu biasanya tuh memang rasa kayak wow, pokoknya lari-lari lah ini. Pokoknya Oh, sebelum naik panggung, nanti kalau udah naik panggung nanti baru dia baru stand up gitu. nggak ada. Tapi abang ada nggak? Tapi itu nggak ngaruh ke ini. Kan nasi padang itu kan berat tuh. Ah, Apa nggak ngaruh gitu? berat ke apa? Pas mau main badannya. Itu pada kita lagi nangkar itu kan. Iya kan? Soalnya kan nasi nih. Karbo. Biasanya memang gitu sih. Saya tuh Tapi berat badan gitu. Sebelum udah kan udah aman gitu. oh iya, kita nimbang. Timbangannya Makan dia banyak. makannya kan Oh iya iya. Sudah iya, timbangan iya, juga. iya, iya. Makan banyak, baru tuh kalau besok mau main bongkar lagi malamnya. Iya, Jadi lagi berat ya, siksa gitu kan. Tadi kan ngebahas pola tidur nih. Ah. Menurut Bang Ingatan nih kan seorang atlet, tidur siang tuh penting nggak? Itu kalau tidur siang itu Iya. penting. Hmm. Kata pelatih saya, Iya. itu tidur siang yang bagus itu 30 menit. Tidur 30 menit cukup untuk Wah. tidur siang. Kayaknya nggak bisa semua. Kenapa? Nah, kalau aku bisa 3 jam 4 jam. Karena malam begadang kan. Iya, karena malamnya nggak cukup kan? Iya, Diganti di siangnya kan? Iya, iya. Oh, berat. Kalau tidur malam tuh yang cukup tuh berapa tuh, Bang? 7 jam, 8 jam? Atau kebanyakan tuh 8? Kalau di Platnas kemarin kan belajar, karena kalau di sini kami nggak belajar kayak gitu. Penting kita kerja, Iya. ada hasilnya langsung nyata gitu. Kalau di Platnas kan ada tertulis nih. Tertulis. Jadi Ya. 8 jam tidur Oh. yang bagus atlet itu full 8 jam. Iya, iya, iya. Total. Total. 8 jam. Aku kalau tidur tuh memang terasa, maksudnya itu aku pernah dulu waktu SSB kan, waktu kecil SSB kan, maksudnya latihan bola, latihan fisik, di press sampai muntah, gue besoknya begadang hilang. Betul. Ya. Fisiknya. Berarti begadang tuh emang ngaruh. 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 Oke, lanjut. Nah, aku mau nanya nih, ini agak berat nih apa karena memang nyinggung negeri Konoha ini, kan kira-kira menurut Abang setuju nggak dengan diterapkannya, ini komentar, kasihlah komentar yang pedas atau apa kan, ini diterapkannya apa, wajib militer, kan katanya kita bakal ada penerapan wajib militer. Ya, aku Nah, suka dengar kalau nih. menurut Abang setuju atau nggak sih kalau sebagai bela diri Iya. atau mungkin individu gimana? bebas aja ini lebih ke individu Kalau aja sih. saya pribadi ya, Ini wajib militer. saya nggak pernah dengar sih yang wajib militer. Soalnya saya nggak update, saya nggak peduli-pedulian orang emang. Suka aku. Iya, saya Iya, makanya. nggak peduli orang lain, nggak peduli dunia luar, gaptek juga. Jadi nggak update. Bahkan yang abang bilang itu baru tahu kita harus wajib militer. Katanya kalau anggarannya cukup Ya, bakalan ada wajib militer. militer. Aku sempat dengar. Nah, kalau abang pribadi nih ya kan Bari anggap apa? Kasih komentar lah. Gitu. Iya masih apa ya, masih wacana juga kan. Ya, Nah, kan kalau belum menurut tahu abang pasti. setuju atau enggak gitu? Iya. Kalau misalnya ini ada gitu wajib militer, setuju Itu nggak? kenapa? Iya. Alasannya? Kita berbicara setuju itu harus tahu dulu wajib militer itu seperti apa sih, ngapain aja gitu. Iya, iya. Kalau cuma jogging gini-gini itu kan keseharian kita Nah, gitu kan. itu dia makanya aku bilang. Kenapa kita nggak setuju? Toh kita nggak wajib militer pun Kita juga tetap jogging ya kan? disiksa juga mau pelatih kok. Iya, Gitu. iya. Itu ibaratnya gitu tadi. Hmm. Cuman kalau kita ditempatkan di sini, di seluruh ini, mungkin saya orangnya maaf, saya nggak bisa diatur. Saya cuma melakukan apa yang mau saya lakukan. Nggak suka diatur-atur harus gini harus gini. Mungkin bisa diatur, cuman dengan orang yang segelintir orang aja yang bisa. Iya, nggak semua orang ya. Karena juga yang pas Kibraka hari
kebangkitan nasional kemarin, Ah. itu ada anak sekolah yang ibarat pas gibrakannya tuh, itu dari sekolah militer yang memang wajib militer itu dia ada dia kayak percobaan beberapa sekolah. Nah hasilnya tuh nampak terlihat. Nah ini juga yang menyebabkan kemungkinan akan diwajibkan militer nih ke kita Jakartanya lebih ke biar Pancasilais. Pancasilais. Iya, aduh. Takutnya bayar. Iya. Gak bisa banyak-banyak nih. Aku mau nanya nih. Ini sebab bangkitnya belum jawab nih. Hmm? Belum kasih Oh pendapat. iya, belum ngasih pendapat. Wajib militer. Wajib militer. Tante ini udah militer nih kan? Iya. Kayaknya nih Abri. Iya. Kami berdua udah pernah militer. Oh iya kan? Ini potong dia rambut Nah, style kalau terkadang kan dia kan ini macam kan. Maksudnya hal yang dia lakuin semakin umum banyak kan bahaya juga. Mana tahu Iya. ya. Sayangnya nih ya kan kita juga tidak tahu nih mungkin. Tapi ini kan tanggapan pribadi kan. Iya, tangan pribadi gimana? Tanggapan pribadi ya bang, kalau wajib militer tuh diterapkan di Indonesia, sebenarnya nggak ada guna sih bang. Orang sekarang aja berbondong-bondong daftar jadi tentara, kadang ada yang gagal, ada juga yang daftar polisi gagal, Iya. malah ada juga yang bayar kan. Hmm. Itu yang kita takuti. Jadi apa guna diterapkan wajib militer, sedangkan rakyat kitanya cari kerja susah, sampai keluar-keluar ke Kamboja tuh kan. Aduh. Enak bang. Jadi scammer Betul. ya. Iya. Itulah. Dia udah dapat bisikan Kamboja. Iya. Bagi-bagi ya coba. Lanjut. Jadi kan apa gunanya gitu pemerintah membuat wajib militer untuk warga Indonesia? Mending membuat lapangan pekerjaan lagi. Iya, setuju. Setuju Mana tak, Bang? tahu dengan wajib militer tuh ada gajinya gitu. Bakal Enggak. kerja juga. Oh enggak. Kayak di Singapura orang tuh wajib militer kan, wajib militer ada yang jadi pemadam, ada yang jadi polisi kan wajib militer gitu kan di Iya. Singapura. Singapura. Kau? Kenapa? Aku juga nanya, kamu setuju atau enggak? Aku. Wajib militer nih. Kalau aku wajib militer. Iya, setuju nggak ada wajib militer? Kalau aku sih nggak setuju. Wajib militer. Kenapa? Karena kayak yang dibilang sama kayak dibilang Bang Ingat tadi. Bukan aku copas dari Bang Ingat ya. Ya kita setiap kayak aktivitas kita tuh udah kesana gitu. Kita udah produktif kan. Wajib militer tuh kan lebih produktif kan dari sebelumnya, dari biasanya. Nah jadi ngapain kita wajib militer? Sementara kita ikut juga olahraga. Pagi kita jogging. Mungkin kita ada jadwal latihan. Apalagi yang kita bela diri. Oke. Nah Kalau aku pastinya nggak setuju. Nah, aja. nggak perlu pakai alasan. Nggak perlu pakai alasan. Udah jelas aku nggak setuju. Apa itu wajib militer apa? Bawa anggaran kan, Pak? Iya. Aku mau tidurnya Yang penting tidur, ya. wajib militer jadi aduh. Tidur di barak pula. Aduh. Sengaja nak mau pakai angkatan, masuk angkatan malah jadi disuruh jadi angkatan. Oke, Lanjut. aku lanjut ya. Iya. Mungkin ini pertanyaan sama, tapi aku mau ke Bang Ingat dulu. Oh iya. Kalau misalnya nih, tadi kan wajib militer kan? Ini misalnya nih, ini nggak ada tapi misalnya. Kalau wajib bela diri, setuju nggak? Saya tuh sebenarnya mungkin memang udah didesain sama bapak saya itu memang harus bela diri habis keluar. Karena bapak saya itu dulu pengen jadi orang terkenal di bela diri. Alhamdulillah saya Pendekar loh. Ya, dia pendekar. karate. Oh, udah Dulu, karate. karate. Jadi dia pengen kali jadi terkenal dari bela diri. Jadi tapi nggak kesampaian. Alhamdulillah saya yang memperkenalkan bela diri walaupun nggak di karate. Dan adik saya ada juga yang nomor 3, dia tinju juga, juara nasional juga. Tapi dia belum sampai ke pon karena dia kemarin mau prapon, dia nggak diseleksi untuk berangkat prapon. Padahal toh yang mau diseleksi sama dia tuh nggak main juga sampai sana. Jadi dia kecewa, jadi berhenti dia. Kerjalah dia di RAPP nikah. Galau sih, Kalau juga, sampai pasti. sekarang dia masih mikir, dia pengen kali. Padahal pelatih saya itu pengen kali dia yang berangkat. Kenapa? Karena dari latihan dia itu dan track record dia itu dia udah menjanjikan gitu. Cuman kecewa tadi nggak ada yang bisa tahu kan sesakit apa yang dia rasakan sampai dia berhenti gitu kan. Dan dia nanya kita tanya berapa gajimu untuk apa? Kembali lagi maaf sedikit keluar dari topik kan. Tidak ada kejelasan dari daerah kita untuk masa depan. Jadi saya bilang aja Aku setuju. di tinju itu nggak ada masa depannya. Karena kalau lebih karirnya kan masih dia masih merintis nih. Ibarat kalau saya kan udah menerima Iya, hasilnya. Kalau dia masih sedikit lagi ke situ. iya benar. Jadi tapi kerjaan dia lebih menjanjikan, udah kerja aja. Iya. Besar kok gaji kamu dari gajiku bilang. Setuju. Kecuali di olahraga menjanjikan masa depan baru.
Iya. Kita olahraga aja. Olahraga Kita aja. dikenal orang, kita sehat, gitu kan. Enak sebenarnya, tapi itulah kita sama tahu lah daerah kita tercinta ini kan. Nah, Sebenarnya enggak daerah kita aja sih hampir rata-rata. Ternyata kayak gitu. Iya, maksudnya tuh Provinsi Riau ini bukan yang ya langsung aja deh. Maksudnya tuh iya, Provinsi Riau kan bukan salah satu daerah yang apa ya, yang mengejar itu kan, maksudnya mengejar prestasi dalam setiap pon harus peringkat atas, langsung peringkat 1 gitu kan. Tentunya juga daerah-daerah seperti itu kan juga biasanya kalau misalnya kayak ingin umum kayak DKI, dia kan pasti proper banget kan. Ya, benar. Kita kan enggak, kita kan middle aja gitu. Betul. melengkap aja. Iya, Setidaknya ada middle. kejuaraan. Ya minimal kita bisa masuk rank 5 besar, rank 10 besar kan begitu. Nah, mungkin itu ya. Iya. Mungkin kalau mau tanding tuh kayak belum bisa banyak ngomong untuk target medali misalnya, pasti ditanya tuh di wawancara misalnya target medali berapa Iya. nih untuk Riau misalnya kan. Ya, Pon Pasti Riau aja belum- kemarin belum Ya, juara. pasti belum Kan? begitu bisa banyak lah gitu kan. Oke. Udah Aman loh, aman. Kita- Aman. kita lempar nih ke guys. Nah, jadi gimana nih Muhammad Guys? Iya. Penting nggak tuh bela diri itu? Maksudnya penting untuk pribadi atau gimana nih Bang? Ya untuk pribadi untuk semua orang gitu. Ya. Edukasi lah kita nih. Ya, jatuhnya sih kalau bela diri itu tergantung orangnya juga sih. Ada yang termasuk bisa menjadi penting, bisa juga menjadi bahaya buat dia. Kadang ada yang belajar bela diri itu untuk jadi kejahatan. Oh, Iya kan? Iya. Pernah dia jago bela diri kan, wah, aku jago bela diri. itu enggak ditanamin. Hah? Kayak mental yang Kadang ada bela diri itu yang nanamin mental untuk jangan jadi jahat di luar. Tapi kan balik ke pribadi masing-masing. setuju. Ya, ada yang memang bela diri itu ingin dia jadi terkenal, ingin jadi jahat gitu kan. Sebenarnya bela diri ini wajib juga untuk menjaga-jaga kita dari bahaya gitu kan. Lagi bisa membuat orang segan juga lah oleh Ya, kita. respect gitu kan. Nah, lebih respect kan. Tentunya orang bela diri ini pasti lebih aktif dan produktif. Jadi kayak dia menghargai lah nih. Iya. Dia nih seorang bela diri nih pasti waktu dia banyak untuk latihan gitu kan. Itulah yang segan tadi gitu kan. Ya, orang pun takut untuk macam-macam kan. Iya, Satu pasti. orang sama orang punya bela diri itu. Iya. Aku kalau diserang cuma 2 kata doang. Kenapa tuh? Ampun bang. Ampun. Jadi kalau Samdan penting nggak bela diri? Iya penting juga sih, tapi ya itu dia tadi maksudnya tuh di gaya aku bela diri kan, silat gitu kan. Bahkan kakak-kakaknya tuh tiba di aku nih enggak nih. Kita ya lebih ke itu dia tadi maksudnya tuh setiap orang kan kayak punya ininya. Aku kayak merasa apa ya? Pingin apa aja, pingin kayak ya kayak aku kayak nggak mau masuk angkatan, aku nggak bebas apa aja gitu. iya kayak mau bebas aja gitu. Ya tapi ya terkadang-kadang juga ada nyesal juga sih, maksudnya nggak apa enggak ya, apa enggak ya, tapi ya itu juga ya gitulah. Atau nih kembali aku nanya nih, apa sih bedanya sebelum masuk bela diri, masuk bela diri sama sekarang yang abang rasakan? Oh, sekarang Bang, semenjak kita masuk bela diri ini badan jadi terasa sehat gitu kan. Mulai nampak perubahan badan kita tuh kan, yang dari dulunya kurus mungkin agak berisi, pola makan teratur, jam waktu juga teratur, jam latihan gitu kan. Iya. Disegani orang? Nah, kalau soal disegani mungkin tergantung orang Tidak juga ya, malah banyak. Malah banyak yang menantang. Kadang itu Bang. Iya. Tapi kan kalau kita punya bela diri ini pasti orang tahu juga lah ya. Iya. Nggak mungkin nggak berani ya salah-salah nantang gitu. Tapi mau sejago apapun orang kalau udah punya bela diri, pasti kalau kelahi di jalan pasti dia lari menghindari perkelahian gitu. Iya. Pakai 2 kata lagi Bang ya. Oh ampun Bang, ampun. Kecuali dia memulai Iya. duluan kan. Iya. Tapi kalau dia macam-macam ya ada tepis kan. Iya. Tapi kalau aku pribadi ya, kalau aku bela diri ini penting. Karena tadi gini, yang tadi Muhammad Guys bilang kan, kalau di jalan tuh kan kita lari gitu. Memang benar, tapi beda kan orang yang bela diri sama enggak, kayak cara kaburan ya atau refleks dia itu pasti beda. Misalnya entah nih dia mau mukul atau apa, pasti ada dong dengan bela diri dia cara tangkisannya masing-masing. Dengan orang yang enggak ikut bela diri sama sekali. Ya kan? Mungkin yang enggak bela diri resiko lebih kena pukulnya lebih besar yang enggak ikut bela diri. Setuju nggak? Setuju. Iya, Ya kan? aku lebih kayak dari teman-teman tuh maksud itu dia kayak misalnya ada yang macam-macam gitu ya.
dia lebih siap untuk melawan walaupun dia nggak mau Walaupun kan. iya, walaupun menghindari. Dan orang yang mau nyerang pun dia tahu kan. Ya. Oh ini Mungkin dari stand, mungkin udah mau kan dia dari stand mungkin udah siap. Dia- Dia tahu dia dia- bela diri. dia tahu kan. nih Hmm. ini gitu. Dia juga yang nggak apa-apa juga kan. Mana tahu gitu. Kan dia juga. Ketemu sama yang orang jahatnya yang jago bela diri juga. Iya. Apa juga kita? Iya. Ya setidaknya ya itu dia tadi kan kita mau lari ya. Iya. Ampun bang. Pakai 2 kata. Iya, ampun bang. Oke, aku nanya lagi nih. Iya lanjut. Nah, ini bang ingat dulu. Ini pertanyaan sama nih, tapi bang ingat dulu ya. Pernah nggak tarung jalanan? Nah, Wah. street fight. Sebenarnya kan itu tadi yang kembali juga itu pertama kata tinggal bela diri. Itu penting. Kenapa dibilang penting? Karena rata-rata orang yang bandel itu setelah ikut bela diri mereka nggak bandel lagi. Oh iya, aku setuju nih. Karena gimana ya? Karena mereka udah capek gitu. Mau berantem, mereka tuh cuma penasaran aja berantem, gitu. Iya. Dites. Kira-kira digigit mereka pasti kita mereka lawan. Kalau nggak tergigit pasti mereka nggak lawan gitu. Iya. Jadi setelah mereka ikut bela diri, itu semua udah hilang. Contoh kenapa saya berani berbicara seperti itu? Karena saya dulu hobi berantem. Iya. Apalagi dari kalau tua SD itu berantem ini kalah besok ulang lagi. Saya itu berterus-terus sampai mau dikeluarkan dari sekolah. Nggak pilih-pilih lawan, udah berantem aja gitu, hobi gitu. Iya, iya. Nah sampai makanya orang bilang, Mengeluarkan energi muda. Darah muda. cocok lah kau bertinju nih, sesuai dengan perangaimu. Iya, iya. Nah jadi kayak gitu. Tapi semenjak bertinju saya nggak pernah lagi berantem. Ada beberapa kali sih kan. Di jalan gitu pernah nggak? Iya. Misal ada orang yang nggak senang atau dia yang nyari masalah, Ada. pernah nggak? Boleh agak di spill dikit gitu. Ya, apa yang mau di-spill ya? Kayak contohnya misal dia nantangin gimana atau dia ngepepet jalan Biar atau jadi pelajaran untuk kawan-kawan. iya gimana gitu. Dari apa dulu kan? Kita kan diajari otomatis tuh kalau pelatih bilang kalau hujan nggak bisa dipayungi lagi, apa boleh buat? Iya. Daripada kita, mending dia. Jadi peristiwa kayak gitu ada juga beberapa kali kan. Tapi salah satunya kita tuh selalu berantem bukan karena mau kita Bukan sendiri, karena kemauan sendiri. tapi karena orang terdekat. Kalau kita sendiri yang disenggak atau di apa gitu, kita mungkin masih sabar. Iya. Kenapa? Masih ada nervous. Benar. Tapi ketika saudara, kawan, Iya. bestie kita yang digitukan, Iya. itu nggak ada toleransi. Iya. Harus dipupus sampai ke akar-akarnya gitu. Hmm. Dan itu pernah terjadi juga kan, sempat masuk sempat ke kantor polisi juga. Sampai ke sana ya. Karena ya Korbannya gimana tuh? korbannya bermacam-macam. Yang satu 7 jahitan kepalanya, Waduh. yang satunya koma beberapa hari gitu kan. Soalnya kita 2 lawan 2. Kita sama adik kita gitu. Iya. Cuma adik kita masih di bawah umur. Tapi tetap melawan ya. Oh tetap, ini juga petinju. Iya. Yang dilawan petinju nih, orang ini nggak tahu misalnya kan. Iya. Kalau di jalan memang nggak tahu lah ya, ini petinju nggak antam makan aja. Yang terus ada juga yang diserempet gitu kan. Hmm. Dia yang serempet kita, dia yang Paling ribut. dia paling merasa paling Bisa apa? semua. Sepertinya dia lebih tinggi juga gitu kan. Iya, itulah. Itu pas mau Hantam. hantam Itu kan? intinya kalau Dia di sebelum di jalan itu di serempet tuh yang teriak duluan dia yang menang. ini dia yang teriak duluan. Kalau iya Tapi dia nggak menang. kalau salah orang dia teriaknya habis dia udah. Itu salah orang yang Salah orang yang diteriakkan nih. Sebenarnya kita nggak dibilang suka berantem, nggak juga. Cuman ya karena berantem itu nggak ada untungnya. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Iya. Untuk sekarang aja jadi nggak ada untungnya. Cuma daripada kita mending dia gitu. Harga Nah, diri juga. Harga Apalagi diri, kita betul. yang belajar bela diri, egonya pasti lebih tinggi. Kayak kita ini misalnya kita di jalan kan bisa nggak woi gitu kan. Terus kita mencoba sabar. Iya. Ini saya pribadi ya, sabar. Tapi dalam hati itu berbisik-bisik, alah penakut kau. Udah lama kau bertinju, nggak berani kau melawan. Sabar. Yang kiri bilang sabar. Tapi yang kanan bilang sabar, yang kiri bilang udahlah gak usah bertinju lagi, penakut, potong aja burung. Jadi itu hati nggak tenang. Pokoknya sehari itu bad mood.
besok baru udah tidur baru lupa Baru gitu. lupa, iya. Karena kesel banget kenapa nggak dilampiaskan. Iya, kenapa nggak dulu? Nanti udah dipukul nyesal juga. Iya. Aduh, coba aja aku pukul lagi nggak kayak gini kejadiannya. Dia nyesal aja tuh. Kalau udah dipukul kan kesal kan. Iya. Iya. Dia nyesal. Udah dipukul lagi Cuma kan. bagus dipukul. Kalau dipukul kan lepas. Nah, lepas. Iya, kesel orang-orang kayak gitu nih bang. Iya. Iya, aku setuju tuh. Kalau orang kayak gitu tuh harus diajar aja bang. Soalnya aku orang yang tipikal yang ampun bang. Tapi lebih bagus kan di Riau ini dibuat kayak apa namanya yang di Jawa itu? Baku hantam. Baku hantam. Oh, Hmm. jadi betul-betul terarah gitu. Iya. Dan ini tinju ini, nah ini saya mempromosikan tinju kan. Iya, maaf. Padahal semua olahraga bela diri itu sama gitu. Baik semua. Nggak ada yang bela diri ngajarin berantem untuk berantem ya. Enggak kan? Enggak. Pasti untuk membela diri. Benar. Nah, saya tuh lebih suka kayak kita tuh dibikinkan ring, disahkan gitu berantem tuh. Iya. Jadi kayak nggak senang gitu sama guys kan. Tapi sebatas ring tuh kan. Iya, sebatas ring. Iya. Itu rata-rata jadi kawan, Bang. Iya. Kalau udah main gitu, kita ini musuhan kan, main di ring. Itu pasti jadi kawan. Iya. Pasti. Habis itu sama-sama respect. Karena udah diterapkan senior saya di Bali. Supporter juga sih. Jadi kawan. Supporter juga sih. Ah. Ya open pack kan. Iya. Benar. Jarang yang musuhan lama nggak jadi kawan pasti. Ya ketika itu biasanya supporter internal. Ya. Biasanya internal sama Sama. dia kalau misalnya Pai kan Ah. memang dia aduan dan Ah. dia open pack Yang ada sama satu lawan satu tanpa Walaupun senjata. punya kubu-kubu yang banyak ya kan. Iya. Tanpa senjata dia. Jangan pakai senjata. Tidak boleh harus tahu kosong Karena open kita pack. kan melihat Kosong. siapa panglimanya, siapa prajuritnya, bukan harus Memang mati sama hidup gitu kalau ukurnya. Kita lihat siapa yang paling jago gitu. Oke. Setuju. Kita lanjut. Ini belum terjawab nih yang ini. Satu lagi. Gimana? Street fight. Kalau masalah street fight nggak mungkin lah, nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya kan selama ini hidupnya cuma di pondok aja. Dulu korban bully juga mungkin kan sama abang kelas, sering kena tenda, Iya. kena pukul. Cuma kalau kelahi di pondok mungkin ada lah. Kalau kayak di jalan nih ada yang nantang-nantang. Oh, kau pernah nggak? Enggak, Langsung baku hantam di jalan. jangan sampai lagi gitu. Mungkin ada yang seperti tapi guysnya menghindari Sabar. itu sabar yang Sabar kayak aja. tadi. Ada baru beberapa hari kemarin tuh tukang parkir. Hmm. Ada nih di jalan tukang parkir yang di jalan apa ya? Jalan 5. Ya, sebut aja nggak apa-apa. Jalan 5 Indomaret jalan 5 tuh ya. Hmm. Mungkin kalau nengok muka aku masih ingat gitu. Hmm. Gini bang, Hmm. kawan aku masuk ke dalam kan, aku parkir di luar. Hmm. Cuman aku dekat jalan raya. Iya. Kita nggak turun dari Nggak motor. turun dari Iya, motor. Dia pun. Kawan aku cuma ngambil uang di dalam tuh, dalam Indomaret tuh. Pas keluar kawan aku kan, Dimintain. dia dimintai sama tukang parkir tuh. Emang anjing ya. Astagfirullahaladzim. Walaupun cuma 1.000 tapi gimana gitu Iya, kan? soalnya kita nggak turun bang dari Iya. motor tuh. Itu kita dekat jalan raya. Iya. Parkir Dia pun datang, aku paling kesel gini, dia main HP. Tau lah kalau udah layarnya miring, main apa tau kan? Miring nih. Tuh kita nampak mundur, dia tiba-tiba minta duit. Itu dia pergi. Itu aku paling kesel. Enggak. Nggak bantu. Enggak bantu. Ini Enggak aku ngariin. kalau mau parkirnya aku banyak keren aku. Enggak aja. Soalnya tuh kan udah jelas aturannya di Indomaret, Alfamart kan memang free. Iya. Nah, enggak. kan baru nih sekarang Enggak. Sudah ini ya. Mungkin di kabupaten-kabupaten ya. Aku di kabupaten aku free. Di kota mungkin belum. Dikurangi harganya ya. Kalau dikurangin tuh Pemda. Oh iya ya. Iya, Pak Wali Kota nyebut. Ya, Iya. peraturan peraturan daerah. Perda. Jadi kan datang aja kan, diminta mau parkir 1.000. Apa abang nih bilang kan? Aku nak turun dari motor. Apa bang? Abang kan transaksi di dalam kan ya? Iya. Nah, ke kawan aku kan? Iya. Nggak ada dong bang, aku nggak turun dari motor aku bilang kan? Nggak ada dong aku bilang. 1.000 aja ya bang ada. Nggak ada dong, apa pula kau nih bilang kan? Iya. Pas aku lagi marah-marah bang, kesel-keselnya kan, dikasih sama teman aku 2.000. Nah. Aduh, dalam hati ngapa pula dikasih? Iya. Dibalikkan 1.000 pergi dia langsung. Ngapun. Waktu naik darah dah. Iya. Jadi aku bad mood lah sama kawan tuh. Dan dia bilang, ngapa kau kasih gitu kan? Ya kayak bayi ingat tadi lah kan. Yang kiri bilang,
Apa tonjok kanan. Jangan. Kasih aja, cuma 1.000 nggak bikin miskin. Enggak, kan? aku gini bang. Jangan bilang kiri kanan yang bilang hantam aja ya. Ya. Si kawan tiba-tiba dari belakang nih, dia bocah ngasih langsung. Tiba-tiba gini, bang. Ya. Awak udah panas. Awak ya? udah panas dah, tangan lu ngepal udah pengen main juga. Tapi itu betul pernah. Tapi saya kebanyakan ribut gara-gara itu. Gua nggak sampai berat. Sampai jatuh-jatuh. Tapi kenapa? Itu Gojek, Grab, Maxim di lama. Itu kemarin udah bentrok. Masih juga nih kan? Itu kemarin udah bentrok. Iya. Shopee food nggak bisa tuh. Di situ juga mau diminta ya bang. Parah, Shopee food ngambil pesanan orang. Pas di Indomaret dari Cuma 5. Ya 5 tuh. Cuma sekarang memang parkir itu meresahkan. Kenapa meresahkan? Mereka itu ibaratnya udah bukan parkir lagi, tapi pungli sama kayak pajak. Setiap kita berhenti itu harus bayar. Gitu. Jadi itu betul-betul meresahkan kali. Karena dikasih 2.000. Enggak. Kalau aturan pemerintah ya minta karcis. Iya betul. Kisahnya di kita tuh bang. Karena Maksudnya tuh kalau dia nggak ada karcis, ya kita nggak bayar ya nggak masalah. kemarin bang, aku sempat kena lagi Berarti- di MTQ itu. Untuk dia uang, bukan Itu bukan untuk lebih ke sini nggak sih? Akamsi nggak sih itu parkirnya? Nomornya ya kan? Di- Bukan dari Pemda kan? Bukan di masjid apa tuh dekat MTQ itu kan. Waktu pulang kan, aku kasih 1.000 aja kan. Bapak ada tua. 1.000, 2.000 deh. Sejak kapan pula parkir 2.000 pak? Aku bilang kan. Awak teh emosi kan? Si kawan ini takut. Yang Kawan yang tadi juga? enggak Oh, beda. Ini kawan ini takut. Kawan yang mau ribut ya. Hmm. Awak kan mau ribut tak? Nggak ada deh. Pokoknya ada yang protes di sini lah. Udah kasih 2.000, kasih aja 1.000 lagi. Berarti dia beruntung dapat teman. Teman yang berbeda Iya, kayak gitu dia ya. menenangkan. Menyenangkan. Bukan menenangkan. Ada bang, masalahnya temannya satu lagi itu petarung enggak ya? Bukan menenangkan, membunuh kawan secara perlahan. Kawan sama makan hati, ini baik mulai gitu kan. Langsung baik menawar. Setelah ngantarin kawan tuh dia masih bad mood, ketabrak jalan gitu kan. Oh. Cuma sama-sama berjuang gitu kan. Nggak usah dikasih. Saya setuju tuh kalau nggak usah dikasih karena peraturan itu kan nggak ada, tapi mereka mengada-ngada gitu. Karena udah dikasih juga 1.000 kan, dikasih 2.000 tuh balik lagi. Jadi yang lebih kesal lagi pasti saya deh. Dia udah tiba-tiba datang terus dia nggak bantu. Setidaknya tarik kayak anak siapa ramah. Arahin dia yuk gitu. Tapi itu beberapa tempat kalau memang nggak ada langsung dia langsung aja langsung bilang nggak ada. Maksudnya itu langsung nggak ada duit, langsung aja Biasanya laporannya, ini ada kembaliannya. Oh, kata Karena tukang kita udah ngasih 100 nih kan, ada baliknya kan? Iya. Kesel banget. Itu biasanya. aku bilang nggak ada. Nggak ada duit bang. Tadi bilang bisa TF bang ya. Aduh. Zamannya udah bisa kris sekarang. Mana tuh biasa di sini ada scan barcode. Iya nih, tinggal tempel sini. Itu lah kacau ya. Oke. Kadang gambar kita yang pengen membuat kita jadi strip fight. Iya. Iya. Betul lah, betul. Enggak, tapi bukan street pet, bukan tukang parkir aja. Itu kan lampu merah Arengka, Oh iya. lampu merah Arifin Banyak. dimatikan. Iya aja. Iya, dimatikan tuh. Makanya sembraut. Oh, Jadi ya. Banyak yang baru tahu. Masa iya? Iya. Itu udah masuk kasus ya. Makin dimatikan lampu itu, bang kan lalu lintas apa nih? Raut. Raut kan? Ada. Nah, Kalau lima superhero-nya ini. Oh, Ini kira kan tukang parkir. Bukan. yang tahu tuh yang apa lah, anak kecil yang si Bang Panam tuh, yang rambutnya keriting itu yang 1.000 enggak? Oh tahu tahu. Ah. Tahu. 1.000 kan? 1.000 kan. Ah, 1.000 1.000 kan kita tahu. Karena dia bilang makanan kita. Kalau kalau di situ hati-hati lah itu, makanya giling ya. Iya tahu. Kadang dia main langsung terus saja kan. Iya. Benar. Oh, Oke. itu yang di saat dia jahat sih. Lebih jahat ini Panam. Nah, aku digodain sama mobil orang. Aku pernah Kalau lagi dia apa? Iya apa nih? Yang di Panam nih, cuma 3 Panam nih. Tapi godang. Sama orang tua tuh. Nggak mungkin untuk juga. Sama orang tua. Dia bersihkan kaca mobil kan. Gak dikasih, didobrak sama mobil gitu. Wah, gitu kan. Disuruh turun aku sama orang tua. Tapi dia lari kan sana. Cuman nggak bisa. Karena ada hukumnya. Karena kita ada ikat hukum. Itulah nggak bisa. Nggak bisa. Kita pun apapun kebenaran, nggak usah jauh-jauh. Simple aja, yang simple aja. Kita dibegal orang, dilawan begal tuh, cedera begal tuh mati. Kita yang bicara. Nggak masuk. Itu nggak masuk. Ya hukum
Itu termasuk maksudnya itu nggak ada undang-undang bela diri. Itulah kita belajar hukum, Bang. Iya, itu apa? Oh, kau juga kalau kayak gitu harus mati aja Itu gitu. yang di Bandung. Orang nggak viral udah penjara tuh. Yang kalau dia dibegal, Dia diculiknya. dan diculik kan dibalikkan aja tuh malah tuh pas ada yang begal itu. Iya. Malah yang apa kena viral aja, berhasil diviralkan. Sama kalau pas berdua. Siapa yang viral kan? Aku mungkin. CCTV. Kayak kamera, iya di sama yang berapa di sini. Itu mah semua. Mau duduk juga sama Dedi. Oke. Oke. Kita lanjut ke segmen berikutnya nih. Iya itu segmen kopi. Nah, biar cepat. Oke. Kita kan ada J, Ada Jack, ada Jack, ada ada Queen. Queen, King, ada King, ada As. ada As. Iya. Kita bagi dua aja. Boleh. Gitu Bang. Nah, berarti jangan dikasih Queen. Oh, nanti ini bahaya kan. Oh iya. Udah pasti ke situ dah. Iya, Queen-nya ke sini. Queen-nya ke sini Iya, nih. iya, Queen-nya ke sini lah. Iya. Nih Jack, Ada. nih Jack, Queen, Iya. King, As. Wah, Berarti pas ya. abang ini Jack sama King, ini Iya. Queen sama As. Oke, semua ya. Oke, sesuai ya. Lanjut. Oke, berarti siapa dulu nih? Dari Jack dulu. Oh iya, Kan, betul. Ini mau dari atas dulu, dari bawah dulu. Bebas. Jack dulu Dari lah. Jack dulu lah. Dari Jack Dari dulu. Jack. Berarti Jack ini pertanyaan ini buat adalah- Bang ingat ya. Jack ini. Kita ulangi lagi. Ya. Jack ini adalah dia tuh kayak teman, apa ya, rivalitas. Dia tuh salah satu orang yang ingin kita target ya, apa ya, kayak Gapai gitu. ya gapai itu anak tangga lah, anak tangga yang ya sekarang ini udah setara nih sekarang nih. Udah jadi rival, udah ini. Mungkin Padahal dia dulu idola. Iya. Ada nggak? Oh, ada. Di karir ini ya. Iya. Gimana Jadi- boleh bebas. Jadi saya itu dulu Boleh sebut aja. punya angan-angan. Karena bertinju itu kan sesuai tipe. Jadi saya mengidolakan yang setipe saya. Dulu di asrama PPLP itu ada petinju namanya Wawan Septian Perdede, senior saya. Dan juga Bang Toplas Siregar gitu kan. Saya tuh sangat mengidolakan mereka. Karena kenapa? Karena mereka itu nggak terkalahkan semasa mereka pelajar. Oh. Jadi kalau ada kejuaraan antara pelajar, mereka nggak pernah kalah gitu. Mereka juara terus. Juara terus. Nggak ada yang ngalahkan mereka. Jadi saya itu pernah berangan-angan, apalah rasanya, saya pengen kali lah juara, nggak terkalahkan semasa saya pelajar. Itu yang bikin saya bekerja keras. Sedangkan saya nggak ada keunggulannya gitu. Dari segi tubuh pendek, daya tangkap lambat gitu kan, gerakan kaku gitu. Tapi itu yang bikin saya bekerja keras dan alhamdulillah bisa mengejar mereka dan bisa ya gimana ya, setara dengan mereka. Nggak semasa pelajar kita nggak pernah kalah gitu kan. Oh, berarti pernah ketemu jadinya? Oh enggak, Enggak, kan senior nih kan ini kita ya? senior. Iya. Bukan, beda kelas. Beda kelas. Kita Pak, cuma ya? target kita mereka nggak terkalahkan. Kita Iya. juga nggak mau dikalahkan Oh, iya, di iya. kejuaraan pelajar gitu. Ah, PPLP. setelah itu kita juga kalau di nasional kita banyak idola sih. Kita salah satu, bukan mengidolakan sih, target. Iya. Yang dibilang tadi kan. Kita senang kali sama Aldung Sugoro namanya. Beliau juara nasional ini. Kalau beliau itu kalau bertanding, mereka itu nggak cari juara, karena udah pasti dia juaranya. Jadi dia tuh kalau bertanding mencari, kan ada namanya kalau dalam belajar petinju juara umumnya. Ya. Jadi dari seluruh petinju itu dia terbaiknya. Dia tuh kalau main pasti cari yang terbaiknya. Oh iya iya. Jadi dia nggak perlu cari juara, Jadi, dia pasti juara. pemain terbaik gitu kan? Pemain terbaik dari Iya, iya. seluruhnya. Iya. Kan itu setiap under setiap kelas kan pasti ada pemain terbaik tuh, yang putra misalnya kan? Juaranya Juaranya ada. itu. Juaranya Oh, ada. jadi dia Ada nyari yang itu. terbaiknya Oh, dari iya, seluruh terbaiknya. kelas. Seluruh gitu. kelas ya. Tahu, Juara tahu. umumnya Juara ibaratnya umumnya. dia kan. Paham. Jadi saya tuh kagum sama mereka. Dia kakak beradik, cewek cowok, dan orangnya luar biasa baik sekali. Baik kali. Jadi saya tuh pengen kali, seneng lah kayak dia. Kemana lo? Kapan lah saya bisa lah nggak ya saya mengalahkan dia gitu. Dan alhamdulillah itu tadi karena kerja keras tadi dan beliau juga udah mulai menurun, bisa lah kita kejar gitu. Sama Gilapir, Oh, CR lah ya. CR ya, Mbak BCR. Iya. Habis itu ada juga senior rival kita,
Cornes namanya. Bang Cornes kalau petinju orang dua tarik, kalau petinju otomatis petinju di Indonesia ini nggak tahu Aldom Sugoro sama Cornes Kanggulangu mereka kok petinju. Iya. Tapi aku pernah dengar namanya nih. Iya, Bang dia Cornes juara ini. SEA Games, juara Iya, apa iya, dia kan. iya. Sempat diundang-undang acara TV juga nggak sih? Kalau itu kita nggak kayaknya Bukan. pasti Ah, ya. dia main. Nah, makanya aku pernah dengar namanya. Cornes main di HRS, tapi Iya. setelah itu cedera kepalanya kan. Nah, itulah beliau kan saya pengen juga dulu, tapi dulu kami skor 1-1. Wah, itu dia. Itu dia yang jacknya itu. Tapi saya memang kagum sama beliau tuh ya karena spirit apa namanya itu fighting spirit perjuangan beliau tuh persis kayak saya gitu. Bahkan bisa spirit beliau tuh melebihi saya lagi gitu. Jadi itu sih target saya kemarin karena satu kelas dengan kita juga kan. Iya. Berdua itu rival yang paling saya nggak bisa dilupakan lah. Karena gimana lagi kan kalau kita ingin berada di puncak tuh kita harus menyingkirkan yang di Ya, puncak betul, itu dulu. Kalau betul. nggak nanti nggak mungkin. Iya. Di Berdua. puncak tuh banyak kali orangnya tuh Ya. ada satu gitu kan. Nah, jadi kita harus menyingkirkan mereka bukan untuk apa bersaing sehat. Iya. Betul betul. Ya sama kayak di dulu kayak lihat Philip Boden apa ya pemain-pemain yang jadi anak gawang menekin itu kan sekarang dia udah satu lapangan Ya. kan, gitu kan. Iya. Jadi kalau bagi saya itulah kebanggaan tersendiri lah bagi saya kan. Saya bisa bersaing dengan mereka gitu kan. Itu aja sih. Oke. Lanjut. Nah lanjut Queen. Queen itu adalah mungkin sosok wanita yang menginspirasi. Iya. Queen namanya. Bebas siapa? Siapa? Menginspirasi itu bagaimana? Iya bebas Bebas. apa ya kayak yang membangkitkan semangat Iya. gitu kan. Oh banyak kali nih kayaknya nih. Oh banyak. Dia cuma bisa satu namanya udah Queen. Jadi Bebas. mahkotanya itu satu orang. Nah. Inisial. Mungkin ibu saya sendiri. Wah pandai dia. Pandai dia main aman. Dia pandai cari aman. Padahal Iya. Kalau kita juga tadi kalau kita sebut ibu boleh mungkin langsung sebut. Iya. Kita udah makanya diam kita nih kan. nggak mau kan. Rupanya udah dibilang. Ibu saya Sebenarnya sendiri. kalau izin ya, Iya, bukan apa-apa. saya mengambil alih. Gak apa-apa ya. Kalau ibu tuh nggak bisa dimasukin karena itu seseorang yang tidak bisa dibantahkan. Oke betul. Siap. Setuju. Iya. Masa mau dibandingkan Iya, perempuan masa mau, ibu kita dengan perempuan manapun nggak Oh, bisa. iya, Nggak ada. betul. Cocok Kenapa kali. terkecuali? Betul. Iya, Kecuali ibu. Berarti Kecuali ibu. ada lah ya. Kakak tuh Perempuan adik. yang menginspirasi gitu kan. Ya Mungkin mungkin sahabat. istrinya Rasulullah lah. Aisyah. Oh. Ya. Kenapa gitu? Sama Khadijah. Tapi kalau saya sendiri saya nggak percaya orang bisa menginspirasi apa tadi Iya. menyukai atau apa Inspirasi. Ya. inspirasi seseorang yang nggak bisa dilihat otomatis kita dengan orang yang lihat nggak usah ini malu aja beliau nih. Ini kan kita mendengar cerita, Oh. cerita kisah Main Nabi. aman terus. Dia nggak mau disebutkan. Mungkin Inisial, sahabat, mungkin inisial. ada sahabat. Entah di kampus tuh kan banyak tuh. Iya. Sahabat. Atau nggak sehat Adik-adikan. atau beliau nggak sehat Kakak-kakakan. atau antum nggak sehat lagi. Anak sehat lagi. Ayo. Ini belum terjawab kan nih? Iya Sudah terjawab akhi. inisial. Iya. Inisial apa? Yang nampak lah orangnya selain ibu. Cuman Ya nampak Ya, ya apa-apa. betul. Kalau nggak mau sebut nama inisial boleh. Ah. Mungkin menyebutkan ini aja lah. Mungkin satu hobi di mana atau satu kampus. Satu kelas Ya, inisialnya ini udah. menginspirasinya bagaimana ini? Saya yang kurang disukai. Ya. tahu. Yang disukai, Bang. Berat banget nih kayaknya. Saya kan masih normal nih, Bang. Pasti Nah, kayak iya, perempuan. pasti. Iya. Makanya kita masih Makanya. normal itu. Ah. Biar dia dengar. Enggak kan? Inisial ini. Inisial. Inisialnya Ya. dari A sampai Z pasti ada inisialnya. Ya. Siapa? Siapa ya? Nggak tahu pakai bahasa Arab dia. Ya teman. Banyak kan kali, juga Bang. sahabat. Bukan banyak kali, Bang. Siapa ya? Berarti banyak. Pasti dong ada yang masih semangat. Pasti ada kan? Mungkin nggak ada. Semangatnya gimana nih? Ya dalam hal apapun lah. Di dalam hal apa? Sahabat kan juga. Iya. Mana tahu kan sahabat kan juga kadang ada cewek Iya. kan. Soalnya kita kan dekat sama cewek. Iya Bang. mana tahu. Iya. Ini menjebak nih pertanyaan. Cuman nggak mengagumi. Ayo. Ya, Ini ayo. posnya jadi tiga nih tiba-tiba. Ini OSnya 3 nih. Ayolah. Aku juga penasaran Iya. soalnya. Coba makanya di sini kita buka nih komentar pedas. Inisial. Ayo kami nunggu nih inisial. Inisialnya
Tapi sebutkan ya, oh dia itu teman di sini, seperjuangan di sini. Oh nggak ada, nggak bisa. Temen kampus. Soalnya nggak ada kita kan. Udah, Udah, apa inisial aja. Tapi sebut ya kenapa gitu. Inisial. Nah, Nggak ada sebenarnya perempuan yang menginspirasi. waduh, bahaya nih. Tadi Wah. kita menyebutkan Kita harus konsul. Ayo, Iya. siapa? Laki-laki hebat tuh di belakangnya adalah wanita-wanita tangguh. Iya, Setuju. Heeh. Ibu tadi benar, cuman selain ibu lah. Ah. Ibu tuh udah pasti, semua orang tuh tanya pasti ibunya. Betul. Iya kan? Ada. Nggak perlu lagi kan Ada tanya bang. kalau gitu. Ada bang. Perempuan yang menginspirasi, yang mensupport kan, Apa tuh? mengasih hadiah juga. Iya. Ya ada inisialnya Siapa? L. Oke. Lina, Lida, Nah, Lala, Lili, Lulu. Lala, Elah. L. L. Lukna. Oh, Lukna. Oh. Adiknya nih kayaknya nih. Enggak. Kakaknya. Enggak. Oh. Anda. Kan Kakak kandung. Jangan, aku udah yakin, aku udah pasti. Aku udah pasti. Ya Bang, nggak apa-apa. Susah. Susah. Apa? Queen? Kita balik ke ini King atau As tadi? King. King. Oke. King. Kingnya siapa nih? King itu adalah sahabat. Sahabat. Sahabat ya, cowok, Cowok. boleh, cewek boleh juga, bebas. King. Cowok lah, kan namanya King. Iya. Kalau Cowok. Ini sahabat yang benar-benar kayak mensupport, ya kita yang benar-benar apa ya? Teman yang Ya, murni lah. mungkin dialah yang selama ini mungkin saat jatuh dialah yang ada, selalu ada, mungkin apa segala Iya. macam. kalau itu Mungkin dia boleh kita kasih saya tuh bukan apresiasi. tipikal orang yang mau berkawan. Hmm. Saya tuh kalau berkawannya pasti satu aja. Nah. Satu. Tapi semenjak berjumpa orang ini Hmm. baru betul-betul merasakan saya tuh butuh apa namanya itu? Sosialisasi atau Ya. apa namanya itu butuh bergaul. Iya. benar. Betul-betul merasa butuh sahabat. Insecure. Insecure apa? Iya. Insecure. Betul-betul butuh kawan Bergaul gitu, ya. bergaul gitu. Hmm. Karena merasakan betul-betul punya sahabat beberapa orang tuh ternyata lebih menyenangkan daripada satu orang. Iya. Ah. Tapi ini satu orang nih kan? Satu King. aja. Ya, Satu satu aja. aja. King Siapa? dikasih mahkotanya Ya. ke Siapa? Gimana ya memilih satu? Saya nggak bisa memilih satu orang gitu. Oh. Karena dia satu tim gitu. Oh. Pasti ada dong yang lebih leader dominan. leader. Ya. Pasti ada dong dari semua itu yang lebih Iya. dominan, pasti ada. Ada dong. Ya kita memang nggak milih-milih teman. Teman semua baik. Maksudnya tuh yang ini yang lebih apa ya? Gimana ya? Gak apa-apa alasan. Support. Kenapa dia boleh? Dia yang Iya. ingat. Iya. Kan ingat ya. Dia ada 4 orang. Gimana mau bilang? Oke, Soalnya sebut. peran mereka itu Ya, sama ya. pentingnya gitu. Sebut di apa? sini, Sebutlah namanya. Berarti bagi-bagi mahkotanya. Ah, Sebut aja iya. lah 4 dan Narnia juga 4 aja kan. King Aslan. Oh iya boleh. Karena ini Siapa? kan yang 4 ini kan punya peran masing-masing kan. Iya. Kalau yang ini kayak yang lama kemarin kan, Hmm. ada namanya yang paling lama dengan kita itu Fikri. Fikri. Dia mantan atlet bola juga, juara nasional juga. Ya, Fikri satu. Abis itu Dia bilang Fikra, oh nah. Fikra ada enggak, kita mau maaf ya enggak karena di depan dia Iya. ada Gois, Gois. ada Khairul, ada Dede. Gitu. Oh, Sofian. Iya, Sofian Rayandi. Sodot itu ya Iya, semuanya. itu Top yang empat paling lah. paling dekat 4 itu sekarang. Oh. Jadi kita mau bilang satu ya nggak bisa juga gitu. Hmm. Karena dia soulmate. Iya, Kan memang soulmate. Kalau apa-apa tuh pasti itu orang pertama kali kita kontak. Iya, Dan iya. yang pertama kali yang pengen ada itu harus mereka itu. Dan mereka empat-empatnya perannya seimbang lah nih. Peran Iya. situ selalu ada gitu. Jadi kalau lagi party, oh inilah yang harus dia pain. Ah, Juara. iya, Masuk iya. party juara Party dong. juara. Iya, jangan. Iya. Ya, maksudnya kan lagi party juara, maksudnya dia juara kan itu party. Iya. Dan lanjut. Oke. Tapi aku penasaran sama banyak asnya juga. Mungkin dua-dua boleh nggak? Khusus as. Oke, boleh. Tapi guys dulu. Asnya siapa? As itu Idola. idola. Idolanya bebas mau. Ya. Apapun nggak mesti di Muay Nggak harus Thai, di nggak dunia. boxing, nggak siapapun lah. Yang menginspirasi Boxing. mungkin. Siapapun. Idola hidupnya. Ya terserah siapa gitu. Yang pasti idola hidup kita, pedoman hidup kita ya. Muhammad Muhammad ya kan? Berarti Nabi Muhammad. Ya, pastilah kita Ya. akan hidup sesuai Oke, sunnahnya. boleh. 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 Ada lagi? Ada kalau ditinju ya sebelah kita inilah Oke. idola kita ya. Siap. Terus dalam kehidupan juga idola kita ayah kita yang berjuang kan. Hmm. Nah, mungkin itulah mungkin idola. Iya.
Kita lanjut nih ya. Iya. Kita lempar nih. Kalau mau ingat, Ada satu oh ada lagi idola. lagi siapa nih? Nih pelatih juga sebenarnya. Oh, sebut aja namanya. Namanya Coach Frankie. Coach Frankie. Semoga nonton coachnya ya. Ya, itu Coach Frankie. paling baik coachnya. Pelatih yang baik. Pokoknya the best lah Coach Frankie itu. Ngerangkul gitu ya. Ngerangkul, pengertian gitu. Terima kasih Coach Frankie. Ya. Semoga nonton ya. Nonton. Oke, mau ingat. Kalau berbicara idola, kita kan gimana ya? Kedengarannya sombong gitu. Tapi enggak gitu. Kalau saya bilang saya enggak punya idola gimana? Karena saya pengennya saya yang diidolakan gitu. Boleh juga, boleh. Jadi orang yang paling dihormati mungkin ada gitu. Ya. Mungkin itu pengganti idola. Karena apa? Saya mungkin beda pemahaman. Kalau beliau ini kan betul-betul religius sekali kan. Kalau Ya. saya enggak terlalu kayak gitu. Cuman menang nama doang gitu kan. Jadi saya tuh kalau nggak mau menyandingkan sesuatu yang nggak bisa disandingkan, kayak Rasulullah, nggak ada lawannya. Pokoknya dia itu sesuatu yang pasti, sama kayak ibu, ayah, itu nggak bisa disandingkan. Sama kayak saya, orang bilang kamu bertanding mau apa? Membanggakan orang tua. Kalau saya nggak masuk, karena orang tua saya pasti bangga dengan saya. Iya. Jadi itu nggak alasan gitu untuk membanggakan orang tua. Suka aku jawabannya. Nah, sama bukan menyalahkan Adinda Ya, guys ya. kita Kita menghargai punya- dengan jawabannya. Karena Apa-apa. beliau religius sekali, Benar. betul-betul Ya. akan tak. Contohnya aja dia nggak sampai-sampai nggak punya perempuan apa ya. Saking takutnya beliau. Iya. Tapi saya orang yang paling saya hormati pelatih saya Darman Utahoro. Karena saya nggak akan pernah sampai ke titik ini kalau bukan karena beliau. Nah, saya minta terima kasih banyak sama beliau karena saya betul-betul kalau boleh dibilang saya tuh jauh lebih dekat dengan beliau daripada dengan ayah saya. Karena saking lamanya menghabiskan waktu saya dengan dia gitu. Sampai-sampai saya mengatakan dia itu udah kayak sosok seorang ayah bagi saya, sosok seorang sahabat ketika saya curhat, dan sosok pelatih ketika latihan. Jadi beliau itu lengkap kali buat saya. Perannya ada banyak ya. Banyak. Iya. Bukan berarti ayah saya tidak, bukan. Iya, Ayah itu udah hal pasti. Itu udah pasti. Nggak bisa benar. disandingkan. Iya. Ini maksud orang luar yang Iya. yang apa? Nah, jadi beliau lah Darman Utahoro pelatih saya. Semoga sehat, panjang umur, Amin. sukses, Kita makin doakan. sehat selalu. Ya. Amin. Oke. Buat coach. Karena udah menjawab dengan baik, Ya, ini kita ada kenang-kenangan dari kenang-kenangan kita. Ikan kartu nih tadi kan. Inilah kartu yang Ini dijawab tadi. artinya, jadi setelah dia menjawab baru kita bisa memberikan kasih diri. Ini enggak ada ini ya. Iya, diseram dulu. Kayak ikan nasi no. Ikan goreng. Tapi aku komennya Dragon Ball. Yang ini Dragon Ball kan. Ini ada dua, satu tanda tangan jadi ikan kan. Ya, untuk didengar sini. Nanti Satu bisa saya bisa dibawa pulang. selanjutnya mungkin kan bisa intik-intik nih. Wah, ada nih banyak. Ya. Dan kita kiri saja itu nanti aja lah. Kita kiri saja kita tutup karena sudah lebih dari sejam. Mungkin ya udah lama nggak muncul, sekali muncul 1 jam lebih. Ya. Tapi oke. Terima kasih. Kita terus mendunia, kembali ke depan. terus mendunia. Kawan, cobalah buka Spotify-mu, coba dengarkan dan lihat reaksimu. Podcast keren dari anak Pekanbaru. Podcast Kopsus teruslah berkarya. Semoga sukses dan mendunia. 2 April 2020 semua dimulai. Berawal dari pandemi hingga menginspirasi. Cepat teman, cepat kemari. Dengarin mimpi hingga terjadi. Katakan saja apa dalam pikiranmu. Jangan ragu karena di sini tempatmu. Karya dari kita untuk dunia. Podcast Kopsus teruslah berkarya. 5 tahun selalu konsisten mengudara. Semoga sukses dan mendunia. 2 April 2020 semua dimulai. Berawal dari pandemi hingga menginspirasi. Cepat teman, cepat kemari. Dengarin mimpi hingga terjadi.
Katakan saja apa dalam pikiranmu, jangan ragu karena di sini tempatmu. Karya dari kita untuk semua, podcast Kopsus teruslah bersuara. 5 tahun selalu konsisten mengudara, semoga sukses dan terus mendunia. Kawan cobalah buka Spotify-mu, coba dengarkan dan lihat reaksimu. Podcast keren dari anak Pekanbaru.